Selamat datang di channel Bongkar Kisah Rahasia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar tetap semangat dalam bercerita. Kalau boleh tahu kalian dari mana saja bisa komen di bawah. Suasana pesta dan kedatangan sang tamu. Malam itu, seluruh rumah terasa hidup. Balon-balon berwarna biru safir dan emas mengambang anggun di langit-langit ruang utama, memantulkan cahaya lembut dari lampu gantung kristal. Tawa riang anak-anak menjadi musik latar terbaik bagi pesta ulang tahun anakku yang ke-7. Ini adalah momen kebahagiaan murni, sebuah perayaan kecil yang sengaja kami adakan di rumah sendiri. Aku berdiri di dekat meja prasmanan, mengawasi dengan tenang, menikmati setiap detail. Tangan kananku menggenggam erat gelas berisi air mineral, sementara pikiran sibuk mencatat apakah semua tamu merasa nyaman. Rumah ini, meskipun terlihat klasik dari luar, memiliki interior modern minimalis. Lantai marmer putih memantulkan lampu, membuat ruangan terasa 2 kali lipat lebih luas dan elegan tanpa harus terasa berlebihan. Aku selalu percaya bahwa kekayaan sejati tidak perlu diteriakkan. Cukup dirasakan. Dan malam ini, yang kurasakan adalah kehangatan keluarga dan sahabat. Aku mengenakan blus sutra sederhana berwarna abu-abu muda dan celana panjang yang elegan, bukan gaun pesta mahal atau perhiasan mencolok. Penampilanku selalu santai. Inilah aku. Seorang ibu, seorang istri, dan diam-diam, seorang pengusaha besar yang bergerak di bidang kesehatan. Sebuah rahasia kecil yang jarang sekali kubagi. Hanya pasanganku yang tahu sepenuhnya. Pasanganku, Bagas, menghampiriku. Senyumnya teduh. Bagas berbisik pelan, semua berjalan sempurna. Anak kita sangat gembira. Aku membalas senyumnya. Kegembiraan anak kami adalah prioritas. Tiba-tiba, suara deru mobil mewah yang agak bising terdengar dari luar, lebih dekat dari biasanya. Tak lama kemudian, pintu gerbang otomatis terbuka. Ini pasti mereka. Mertuaku, Ibu Ratna, memang selalu suka datang dengan cara yang menarik perhatian. Aku sudah menduga, kedatangannya tidak akan sesederhana tamu biasa. Ia selalu membawa misi. Aku menarik napas panjang. Aku dan Ibu Ratna memiliki hubungan yang rumit. Hubungan yang diwarnai oleh ketidakpuasannya pada statusku di masa lalu. Meskipun aku sudah membuktikan diri berkali-kali, ia masih melihatku sebagai menantu yang beruntung, bukan menantu yang sukses yang setara dengan standarnya. Baginya, kesuksesan harus terlihat jelas di mata publik. Harus memiliki gelar bergengsi yang tertempel di dahi. Pintu utama rumah terbuka. Seluruh pandangan tamu yang dekat dengan pintu otomatis teralih. Ibu Ratna masuk, mengenakan kebaya sutra berwarna cerah yang terlalu mewah untuk pesta ulang tahun anak. Di sebelahnya, berjalanlah menantu barunya, Maya. Maya adalah istri dari adik iparku, Rian. Wanita itu tampak muda, anggun, dan yang paling penting, mengenakan pakaian rapi dengan aura profesional yang kental. Ia membawa sebuah kotak hadiah berukuran sedang yang dibungkus dengan kertas perak mengkilap. Ibu Ratna, tanpa membuang waktu, langsung menarik Maya menuju kerumunan tamu yang paling banyak. Gerakannya menunjukkan kesombongan yang terawat. Matanya bersinar, bukan karena ia bahagia berada di pesta cucunya, tetapi karena ia punya properti baru untuk dipamerkan. Oh, aku harus menyapa kalian semua, kata Ibu Ratna dengan volume yang sengaja ditinggikan, memastikan suaranya mencapai setiap sudut ruangan. Kenalkan, ini Maya, menantuku yang baru. Dek. Kata dokter diucapkan dengan penekanan yang berlebihan, seolah gelar itu adalah mahkota berlian yang baru saja ditemukan. Maya, si dokter, tersenyum kecil. Senyum itu terlihat sopan, profesional, tetapi di matanya, aku melihat sedikit ketidaknyamanan. Ia terlihat canggung dengan perhatian berlebihan yang diberikan Ibu Ratna. Mungkin ia sudah terbiasa menjadi pusat perhatian di ruang gawat darurat, tetapi bukan di pesta sosial dengan cara seperti ini. Aku membiarkan mereka sejenak. Aku harus mengamati permainan mertua sebelum mengambil posisi.
Bagas mencolek lenganku, raut wajahnya sudah menunjukkan sedikit kekesalan. Dia mulai lagi bisik Bagas. Aku hanya tersenyum menenangkan. Tenang saja, sayang. Malam ini adalah malam anak kita. Kita biarkan drama kecilnya berjalan, sampai waktunya tiba. Maya, si menantu dokter, sempat bertukar pandang denganku. Pandangan itu singkat. Dalam pandangan itu, tidak ada kesombongan, hanya kelelahan seorang profesional dan rasa hormat yang umum. Ia tidak tahu siapa aku sebenarnya. Dan Ibu Ratna, ia benar-benar tidak tahu siapa yang ia ajak bermain. Biarkan dulu. Drama ini baru saja dimulai. Ibu Ratna mulai bergerak dari kelompok ke kelompok. Setiap perkenalan Maya selalu disertai dengan deskripsi panjang tentang spesialisasi dan universitas tempat ia lulus. Pesta ulang tahun anakku mendadak menjadi panggung presentasi karir menantunya. Aku menggelengkan kepala perlahan, sambil menikmati tontonan ini dari jarak yang aman. Drama mertua sombong dimulai setelah pemotongan kue. Ketika anakku tertawa kegirangan meniup lilin dan menerima tepuk tangan meriah, Ibu Ratna menggunakan momen istirahat itu untuk memperkuat posisinya. Ia membawa Maya ke dekat kelompok elit, di mana beberapa pengusaha dan pejabat kecil yang menjadi temanku berkumpul. Dengar-dengar kamu baru saja dapat promosi, Herman? Tanya Ibu Ratna kepada salah satu tamuku, seorang manajer bank. Nadanya terdengar seperti pujian tetapi matanya menilai. Itu bagus. Tentu saja, tidak semua orang bisa mencapai posisi bergengsi dengan cepat. Ada yang harus melewati jalan panjang dan berliku. Kemudian, tanpa menunggu Herman menjawab, ia langsung melanjutkan, berbicara tentang posisi bergengsi. Maya ini, menantuku, usianya baru 29 tahun, tetapi ia sudah menjadi dokter spesialis bedah saraf yang sangat diandalkan di Rumah Sakit Mahardika. Kau tahu kan, Rumah Sakit Mahardika? Salah satu yang terbaik di kota ini. Aku yang sedang berdiri di dekat meja minuman, mendengarkan setiap kata dengan saksama. Rumah Sakit Mahardika. Jantungku berdesir, tetapi aku tetap mempertahankan ekspresi wajah yang datar. Rumah Sakit Mahardika. Ya, aku tahu betul rumah sakit itu. Ibu Ratna melanjutkan pujiannya. Kata-kata mengalir deras, penuh puja-puji yang mendewakan profesi dokter. Ia berbicara tentang pengorbanan Maya, tentang jam kerja yang tidak kenal lelah, dan bagaimana ia adalah penyelamat nyawa. Bayangkan saja, lanjutnya sambil memegang lengan Maya dengan bangga. Setiap hari dia menghadapi keputusan hidup dan mati. Itu adalah tanggung jawab yang tidak bisa dipegang oleh sembarang orang. Bukan pekerjaan yang hanya duduk di belakang meja atau berurusan dengan desain atau perencanaan keuangan. Kalimat terakhir itu jelas merupakan sindiran yang ditujukan kepada hampir semua orang di kelompok itu, termasuk beberapa insinyur dan konsultan bisnis yang hadir. Dan secara tidak langsung, itu juga ditujukan padaku, si pemilik rumah ini, yang Ibu Ratna anggap hanya seorang pengusaha properti biasa yang kebetulan beruntung. Ia tidak tahu bahwa bisnis properti hanyalah selingan kecil dari portofolio besarku. Maya, si dokter, berusaha memotong pembicaraan. Ibu, sudah cukup. Pekerjaanku hanyalah mengabdi. Semua profesi punya tantangannya masing-masing, kata Maya dengan suara yang pelan dan tulus. Nada suaranya menunjukkan ia merasa tidak nyaman dijadikan objek pameran. Namun, Ibu Ratna tidak mendengarkan. Ia sudah terlalu asyik dengan perannya sebagai ibu mertua menantu dokter. Ah, Maya, kamu terlalu rendah hati. Tapi kita harus jujur pada fakta. Gaji dan tunjangan yang didapatkan Maya di Rumah Sakit Mahardika itu premium. Gaji bulanan 6 kali lipat dari rata-rata konsultan di sini. Ia menyebutkan angka secara implisit, memastikan semua orang terkesima. Ia bahkan mulai merinci fasilitas yang didapatkan Maya. Dia mendapat jatah kamar hotel setiap kali ada panggilan darurat di tengah malam. Semua serba VIP. Semua itu hanya diberikan kepada tenaga medis terbaik, yang benar-benar berharga. Bagas di sampingku menggenggam tanganku.
Aku bisa merasakan kekesalannya. Dia benar-benar keterlaluan, gumam Bagas, nyaris tak terdengar. Aku menoleh ke Bagas. Mataku menyampaikan pesan sabar. Aku tersenyum tipis. Biarkan dia selesai. Sayang. Dia sedang mengumpulkan penonton untuk klimaks. Aku memperhatikan Maya lagi. Dia kini menundukkan kepala, memandang sepatunya. Ia terlihat sangat ingin menghilang. Ia adalah profesional sejati, yang terperangkap dalam kesombongan keluarga. Pikiranku berputar cepat. Ibu Ratna baru saja menyebutkan nama rumah sakit itu lebih dari 5 kali. Rumah sakit Mahardika. Aku ingat betul. 2 tahun lalu, aku mengakuisisi mayoritas saham rumah sakit tersebut. Aku memasukkan investasi besar untuk meningkatkan fasilitasnya, termasuk sistem call room VIP yang baru ia sebutkan. Bahkan, aku adalah orang yang menandatangani kebijakan tunjangan premium baru untuk spesialis senior, termasuk bedah saraf. Aku tahu gajinya. Aku tahu siapa kepala departemennya, dan aku tahu tanggal gajiannya. Aku bahkan tahu warna karpet di ruang kerjanya. Semua itu ada dalam laporan bulanan yang selalu kutandatangani. Aku mendapati diriku hampir tertawa. Ironi ini terlalu manis untuk dilewatkan. Ibu Ratna sedang memamerkan menantunya, seorang karyawan, kepada majikan menantunya sendiri, sang pemilik tunggal. Dia tidak tahu bahwa dia sedang memuja pohon yang akarnya ada di tanganku. Mata mertua Ratna bertemu mataku. Ia melihat senyumku yang misterius dan menganggapnya sebagai tanda kekaguman atau mungkin kecemburuan. Ia maju selangkah, menantangku. Bagaimana, nak? Bukankah menantuku ini luar biasa? Tidak sia-sia aku memilihkan Rian, seorang pasangan yang bisa menjamin masa depan. Wanita harus punya gengsi, punya nama besar. Jangan hanya berbisnis di belakang layar. Kata-kata itu adalah pukulan langsung. Berbisnis di belakang layar. Itu adalah kesempatanku. Aku menegakkan badan, menaruh gelas kosongku di meja. Aku menarik napas dalam, wajahku kembali tenang, namun mata penuh tekad. Ini saatnya. Aku memutuskan. Aku akan menunggu hingga semua tamu benar-benar mendengarkan. Klimaksnya harus sempurna. Babak 3 akan menjadi panggungnya. Aku menatap Ibu Ratna, lalu menatap Maya. Aku tersenyum dan membuka mulut untuk pertama kalinya sejak mereka datang, siap untuk melancarkan serangan balasan yang akan membuat pesta ini dikenang selamanya. Sindiran yang melampaui batas. Tiba-tiba, keheningan singkat terjadi. Semua mata tertuju padaku, menunggu apa yang akan kukatakan. Aku tahu Ibu Ratna mengharapkan tanggapan yang bernada kekalahan atau pengakuan kekaguman. Ia ingin melihatku mundur, mengakui bahwa gelar dokter spesialis yang didapatkan Maya jauh lebih unggul dari segala yang pernah kucapai. Dia ingin melihatku merasa kecil di rumahku sendiri. Aku membiarkan keheningan itu menggantung beberapa detik. Aku membiarkan dirinya menikmati kemenangan semuanya. Aku tersenyum, bukan senyum sinis, melainkan senyum penuh pengertian. Aku mengambil satu kue kecil dari meja. Kuenya enak sekali, Bu. Koki, kami bekerja keras untuk pesta ini. Jawaban itu benar-benar tidak terduga dan memecahkan ketegangan. Beberapa tamu tertawa canggung. Tapi Ibu Ratna tidak senang. Ia merasa usahanya memamerkan status terpotong oleh basa-basi tentang makanan. Tentu saja kuenya enak, jawab Ibu Ratna dengan nada sedikit tajam. Tetapi kita tidak berbicara tentang kue sekarang. Kita berbicara tentang masa depan dan jaminan. Tentang bagaimana hidup itu harus berarti. Ia menoleh ke arah seorang tamu lain, Ibu Indah, seorang desainer interior yang terkenal. Indah? Nak, aku tahu kamu sibuk dengan proyek-proyek besar. Tapi jujur saja, apakah pekerjaanmu benar-benar memberi dampak? Maksudku, membuat rumah terlihat indah itu penting. Tapi menyelamatkan nyawa itu jauh berbeda. Aku melihat Ibu Indah terkejut. Ibu Ratna sudah melampaui batasnya. Ia tidak hanya membandingkan, ia meremehkan.
Dan dia melakukan itu di rumahku, di depan tamuku. Dunia medis dan dunia bisnis itu berbeda jauh, lanjut Ibu Ratna, kini beralih menatapku lagi, seolah dia sedang memberi kuliah. Dokter, mereka adalah bangsawan zaman modern. Mereka menghasilkan uang banyak, tapi yang lebih penting, mereka punya kehormatan sosial yang tak ternilai. Sementara pengusaha, pengusaha terkadang hanya beruntung. Beruntung bisa menjual barang di waktu yang tepat. Itu tidak butuh kecerdasan yang sama, bukan? Meskipun ia berusaha terdengar seperti sebuah pertanyaan retoris, itu adalah serangan langsung. Hanya beruntung. Kata-kata itu terasa menusuk, mencoba meruntuhkan kerja kerasku selama 20 tahun terakhir. Kerja keras yang kini menghasilkan jaringan bisnis kesehatan yang sangat luas. Maya, si menantu dokter, meraih lengan Ibu Ratna dengan mata memohon. Ibu, tolong. Saya tidak nyaman. Tetapi Ibu Ratna kini berada di puncak euforia kesombongannya. Ia merasa harus memenangkan pertarungan status ini. Tidak apa-apa, Maya. Mereka harus tahu apa itu standar hidup yang sebenarnya. Mereka harus tahu bahwa tidak semua orang sukses itu sama. Ada yang sukses karena kebetulan, ada yang sukses karena memang otaknya setara dengan dokter spesialis. Ia memutar badannya sedikit agar semua orang melihat perhiasan berlian baru di tangannya. Lihat cincin ini. Ini hadiah dari Maya dan Rian. Sebuah bentuk syukur atas bimbinganku selama ini. Mereka tahu bagaimana menghargai pengorbanan orang tua. Karena mereka sukses, mereka bisa membalasnya dengan elegan. Tentu saja, tidak semua menantu mampu memberikan hadiah sekelas ini, apalagi jika penghasilannya hanya berputar-putar di belakang meja. Itu adalah sindiran pamungkas. Hadiah itu, cincin itu, dan kata-kata di belakang meja semuanya ditujukan padaku. Aku merasa Bagas, pasanganku, menegang di sampingku. Aku tahu ia ingin membela kehormatanku, membela kerja kerasku. Tapi aku menahan tangannya. Tahan, sayang. Biarkan dia membuat pertunjukan besar ini menjadi semakin dramatis. Aku melangkah maju. Kini, aku berdiri tepat di depan Ibu Ratna dan Maya. Jarak kami hanya beberapa jengkal. Wajah Ibu Ratna tampak berseri-seri, menunggu tanggapan yang ia yakini akan menjadi penyerahan diri total. Aku menatap mata Maya. Dokter muda itu tampak sangat malu. Ia seolah ingin tanah menelannya hidup-hidup. Aku merasa kasihan padanya. Ia hanyalah pion dalam permainan kesombongan Ibu Ratna. Aku kemudian mengalihkan pandanganku ke Ibu Ratna. Ekspresiku berubah. Senyum pengertianku lenyap, digantikan oleh ketenangan yang dingin dan profesional. Aku tidak lagi melihatnya sebagai mertua, tetapi sebagai seseorang yang telah mengganggu ketenangan dan kehormatan di wilayah kekuasaanku. Ibu Ratna, suaraku terdengar pelan, tetapi resonansinya memenuhi ruangan. Semua tamu kini diam, menahan napas. Mereka tahu, pertarungan yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Anda benar sekali. Kehormatan sosial yang tak ternilai dan jaminan masa depan itu memang penting. Dan profesi dokter spesialis memang harus dihargai, apalagi jika dokter itu sangat andal dan etis. Seperti Dokter Maya. Aku memuji Maya dengan tulus. Maya mengangkat kepalanya, matanya sedikit terkejut karena mendapat pembelaan dari musuh. Tapi, Bu Ratna, lanjutku, nadaku kini terdengar seperti seorang CEO yang sedang menutup rapat. Ada satu hal kecil yang sepertinya Anda lupakan saat berbicara tentang Rumah Sakit Mahardika. Mengenai siapa yang mengatur semua gaji premium, semua tunjangan VIP, dan semua kehormatan sosial itu. Dan tentang siapa yang sebenarnya beruntung. Aku memberi jeda. Jeda yang sangat panjang. Semua mata, termasuk mata Ibu Ratna, kini memancarkan pertanyaan. Mereka merasakan perubahan drastis dalam suasana hati dan kekuatan yang terpancar dariku. Babak 4 akan menjadi saat kebenaran diungkap. Kemarahan yang disembunyikan dan kilas balik rahasia. Aku melihat wajah Ibu Ratna.
Wajahnya mulai kehilangan warna merah jambu kebanggaan. Ada sedikit kerutan kebingungan di dahinya. Dia tidak pernah melihatku setegas ini. Biasanya, aku hanya akan tersenyum dan mengangguk, membiarkan badai itu berlalu. Kali ini berbeda. Apa maksudmu? Tanya Ibu Ratna, nadanya sedikit goyah. Memangnya apa yang aku lupakan? Aku bicara berdasarkan fakta. Maya bekerja di Mahardika. Aku mengangguk. Fakta? Ya, mari kita bicara fakta. Aku berjalan beberapa langkah menjauh dari mereka, seolah-olah mengambil jarak untuk melihat gambaran yang lebih besar. Mataku menyapu seisi ruangan. Semua tamu kini berbisik-bisik. Bagas tersenyum kecil. Ia tahu aku sudah siap untuk melancarkan serangan balasan yang telah lama tertunda. Dalam beberapa detik yang terasa seperti keabadian itu, pikiranku kembali ke 2 tahun lalu. Aku ingat betul ruang rapat yang megah, meja kayu mahoni yang besar, dan berkas-berkas setinggi lutut yang harus kupelajari. Itu adalah proyek terbesar dalam hidupku. Aku tidak hanya berbisnis properti seperti yang Ibu Ratna pikirkan. Bisnis utamaku adalah investasi strategis di bidang infrastruktur kesehatan. Aku ingat bagaimana aku pertama kali melihat Rumah Sakit Mahardika. Sebuah institusi tua dengan nama besar, tetapi manajemennya buruk dan investasinya minim. Aku melihat potensi, tidak hanya keuntungan finansial, tetapi juga potensi untuk benar-benar memberi dampak. Menyelamatkan nyawa, seperti yang Ibu Ratna agung-agungkan, dimulai dari memastikan dokter memiliki alat dan lingkungan terbaik untuk bekerja. Aku menyuntikkan modal besar. Aku mengubah sistem gaji. Aku mendesain ulang seluruh kebijakan tunjangan dan fasilitas call room VIP yang Ibu Ratna bicarakan. Aku melakukannya untuk menarik spesialis terbaik. Aku melakukannya agar dokter-dokter muda seperti Maya tidak perlu khawatir tentang hal-hal kecil, dan bisa fokus sepenuhnya pada penyelamatan pasien. Aku adalah dewan utama. Aku adalah ketua yayasan yang membawahi Mahardika. Namaku tertulis jelas di sertifikat kepemilikan utama. Aku bahkan punya kunci akses ke ruang server pusat yang menampung semua data kepegawaian. Ibu Ratna tidak tahu semua itu. Di matanya, aku hanyalah menantu yang tinggal di rumah besar ini berkat keberuntungan lama. Ia tidak pernah mau repot-repot mencari tahu apa pekerjaan sebenarnya dari menantu perempuannya yang tidak pernah mau memamerkan diri. Baginya, jika tidak ada gelar yang tertera di kartu nama, itu tidak penting. Kilas balik itu berakhir. Aku kembali fokus pada Ibu Ratna yang kini terlihat gelisah. Jadi, Ibu Ratna kataku dengan suara yang tenang. Anda memuji Rumah Sakit Mahardika. Anda memuji gaji premium, fasilitas kamar VIP, dan tunjangan lainnya. Dan Anda mengatakan, itu semua adalah jaminan hidup untuk Maya. Aku melangkah maju lagi, kini berhenti di sisi Maya. Aku menoleh ke dokter muda itu. Maya adalah wajah yang sering kulihat di laporan kuartalan sebagai top surgeon, bedah saraf dengan tingkat keberhasilan tertinggi. Aku menghargainya. Maya panggilku. Nada suaraku lembut, seperti atasan yang berbicara kepada bawahan yang berharga. Kamu tahu kan? Kamu adalah salah satu aset terbaik Rumah Sakit Mahardika. Kinerja kamu luar biasa. Aku selalu mengikuti perkembanganmu. Maya mendongak. Matanya melebar. Ada semacam pengakuan samar di matanya. Mungkin ia mengenali namaku dari beberapa surat edaran Dewan Direksi, tapi ia pasti berpikir itu nama orang lain yang kebetulan sama. Ibu Ratna menyela dengan sinis. Tentu saja dia aset. Semua orang tahu itu. Lalu, apa urusannya denganmu? Apa urusannya dengan kue atau properti murahanmu itu? Aku tersenyum kali ini, senyum yang mencapai mataku. Aku melihat ke Bagas, yang kini sudah berdiri tegak dengan senyum penuh antisipasi. Aku melihat ke semua tamu, yang kini seperti menonton adegan paling dramatis dalam sebuah film. Aku menoleh kembali ke Ibu Ratna. Begini, Bu Ratna, saya tidak melupakan apa-apa.
Anda memuji jaminan hidup yang diberikan Mahardika kepada Maya. Anda memuji pemiliknya. Aku mengangkat tanganku, dengan gerakan elegan, menunjuk ke arah diriku sendiri. Faktanya adalah, kataku, dan meskipun suaraku pelan, kata-kata itu terasa seperti guntur yang mengguncang pondasi rumah. Saya yang membuat semua jaminan hidup itu. Saya adalah pemilik mayoritas rumah sakit Mahardika. Saya adalah orang yang menandatangani semua kebijakan tunjangan VIP yang baru saja Anda pamerkan. Wajah Ibu Ratna langsung memucat. Ia terpaku, matanya melebar seolah-olah ia baru saja melihat hantu di siang hari bolong. Ia memandangku, lalu ke Maya, lalu ke rumah megah ini. Semua pamerannya, semua sindirannya, kini berbalik menjadi bumerang paling mematikan. Babak 5 akan segera tiba, dan itu adalah babak pembalasan yang sesungguhnya. Pukulan balik dan pengungkapan identitas. Wajah Ibu Ratna adalah perpaduan antara minyak dan cuka. Pucat, dingin, tetapi ada sedikit ledakan emosi yang tertahan. Kata-kata terakhirku mengambang di udara, mengunci setiap tamu dalam keheningan yang tegang. Ibu Ratna menggeleng cepat, seolah-olah ia bisa mengusir kenyataan hanya dengan gerakan kepalanya. Kamu bercanda, desisnya. Suaranya serak dan jauh dari nada arogansi sebelumnya. Mahardika itu rumah sakit besar. Tidak mungkin dimiliki oleh orang yang hanya berbisnis di belakang layar seperti kamu. Aku melipat tanganku di depan dada, ekspresiku tenang. Saya tidak pernah berbisnis di belakang layar, Bu Ratna. Saya hanya tidak pernah merasa perlu untuk memamerkan apa yang saya miliki. Ini adalah perbedaan mendasar yang selama ini tidak pernah Anda pahami. Aku melihat ke arah Maya. Dokter muda itu kini benar-benar terdiam. Rasa canggung yang ia rasakan di awal pesta kini berubah menjadi ketakutan profesional. Matanya memandangku, mencari tanda-tanda kebohongan, tetapi yang ia temukan hanyalah keyakinan yang kuat. Dia pasti ingat namaku dari beberapa dokumen perusahaan atau pertemuan dewan yang dihadirinya sebagai perwakilan spesialis. Anda ingin bukti? Tanyaku kepada Ibu Ratna, suaraku kembali meninggi sedikit, memastikan semua orang di ruang tamu mendengarnya. Baik, Anda memuji kamar VIP Mahardika, tempat para dokter beristirahat saat on-call. Kamar itu baru direnovasi total 2 tahun lalu. Biaya renovasinya adalah 7 miliar rupiah, dari kantong yayasan yang saya pimpin. Ibu Ratna tersentak. Itu adalah angka yang spesifik, detail yang tidak mungkin diketahui orang luar. Para tamu mulai berbisik-bisik, tatapan mereka beralih dari Ibu Ratna yang gemetar ke arahku dengan rasa hormat baru. Aku melanjutkan, tidak memberi kesempatan Ibu Ratna untuk bernapas. Anda memuji gaji premium Maya. Tunjangan itu dirancang khusus oleh tim saya. Dan saya tahu persis, setiap 3 bulan, Maya mendapat bonus kinerja besar karena ia adalah bedah saraf dengan persentase keberhasilan tertinggi di unitnya. Aku menoleh langsung ke Maya. Maya, tolong maafkan Ibu Ratna. Tapi saya tahu betul bahwa Kepala Departemen Bedah Saraf, Dr. Herman Santosa, selalu memuji Anda dalam setiap laporan bulanan. Saya tahu, karena sayalah yang menaikkan gajinya 20% bulan lalu. Pengungkapan itu menjadi pukulan telak. Maya refleks menundukkan kepala, memegang erat lengan Ibu Ratna. Ibu, hentikan. Cukup. Ibu Ratna tampak seperti kehilangan tumpuan. Raut wajahnya kini menunjukkan ketakutan yang sesungguhnya. Ia bukan takut pada uangku, ia takut pada kekuasaanku atas karir menantunya. Semua yang ia sombongkan, kini dipertaruhkan oleh satu orang yang baru saja ia hina habis-habisan di hadapan publik. Tidak mungkin, gumam Ibu Ratna, suara gemetar. Kalau kamu pemiliknya, kenapa kamu tidak pernah mengatakan apa-apa? Kenapa kamu membiarkan aku bicara seperti ini? Aku melangkah mendekatinya lagi. Kali ini, tidak ada senyum lagi. Hanya tatapan mata yang tajam dan serius. Saya membiarkan Anda bicara, Bu Ratna,
Karena saya ingin melihat sampai sejauh mana kesombongan itu bisa membawa Anda. Dan yang paling penting, saya ingin melihat apakah Anda bisa belajar dari apa yang disebutnya sukses sejati. Sukses sejati, Bu Ratna, bukan tentang gelar yang tertempel di dinding atau mobil yang terparkir di garasi. Sukses sejati adalah tentang kemampuan memberi dampak tanpa perlu berteriak. Saya memiliki Mahardika, bukan hanya properti murahan di belakang layar, karena saya bekerja keras, diam-diam, selama bertahun-tahun. Ketika Anda sibuk memilihkan menantu berdasarkan status, saya sibuk membangun sistem di mana menantu Anda bisa berkembang. Anda memamerkan kehormatan sosial seorang dokter. Tapi Anda meremehkan orang yang menciptakan kehormatan sosial itu. Anda meremehkan seorang investor yang mengambil risiko besar agar rumah sakit itu tetap berdiri tegak, mempekerjakan ratusan orang, dan menyelamatkan ribuan nyawa. Aku berhenti. Ketenangan yang aku tunjukkan justru terasa lebih menghukum daripada amarah. Dan itulah pelajaran yang Anda lupakan, Bu Ratna. Kebetulan atau tidak, Anda baru saja menghina atasan tertinggi menantu Anda sendiri, di rumah menantu Anda sendiri. Menantu yang Anda anggap beruntung ini. Saya harap Anda mengerti betapa besarnya kesalahan ini. Maya menarik napas dalam. Ia memejamkan mata sesaat, lalu membuka matanya lagi, kali ini menatapku dengan tatapan yang penuh rasa malu dan hormat. Baginya, ini bukan lagi masalah keluarga, ini adalah bencana profesional yang harus diatasi. Ibu Ratna mencoba mengambil kendali kembali, tetapi gagal total. Ia membuka mulut, ingin membantah, ingin beralasan, tetapi tidak ada suara yang keluar. Seluruh kekuatannya, seluruh arogansinya, telah dicabut paksa dalam satu kali pengungkapan. Ia hanya bisa berdiri terpaku, melihatku sebagai sosok yang jauh lebih besar dan jauh lebih berkuasa dari yang pernah ia bayangkan. Dia menyadari, dengan ngeri, bahwa nasib Maya kini sedikit banyak bergantung pada kebijaksanaan dan kemurahanku. Dan ia baru saja menguji kesabaran itu hingga batasnya. Reaksi membeku dan kebisuan. Setelah pengakuan itu, yang terjadi bukanlah keributan, melainkan keheningan total yang mematikan. Waktu seolah berhenti di tengah ruang tamu yang elegan. Ibu Ratna berdiri seperti patung lilin, seluruh tubuhnya kaku dan gemetar. Keheningan yang hanya dipecahkan oleh suara desahan napas kolektif dari para tamu. Kemudian, keheningan itu pecah menjadi bisikan. Bisikan yang awalnya pelan, kemudian semakin keras, seperti gelombang air yang naik. Tamu-tamu yang awalnya menikmati drama Ibu Ratna, kini bergegas mendekatiku, bukan lagi sebagai tuan rumah pesta, tetapi sebagai sosok yang baru terungkap kekuatannya. Ya ampun, kenapa kamu tidak pernah bilang? Tanya Herman, si manajer bank, yang tadi menjadi sasaran sindiran Ibu Ratna. Ia terlihat kagum sekaligus sedikit gugup. Kami pikir kamu hanya fokus di properti dan desain. Ini luar biasa. Tiba-tiba, pusat perhatian bergeser sepenuhnya. Semua orang ingin berbicara denganku, menanyakan detail, mengucapkan selamat, atau sekadar memberi pandangan hormat. Ibu Ratna, yang baru 5 menit lalu menjadi bintang pertunjukan, kini berdiri sendirian, terisolasi di tengah kerumunan yang ramai. Tidak ada yang berani menatap matanya, seolah-olah arogansinya adalah penyakit menular. Aku melihat Ibu Ratna mencoba mendapatkan kembali kendali. Ia berdeham keras. Ini hanya masalah kesalahpahaman kecil katanya. Suaranya terdengar terlalu nyaring dan dipaksakan. Bagaimanapun juga, yang penting kita semua adalah keluarga. Tentu saja, aku hanya bercanda tentang semua sindiran itu. Kali ini, kebohongan itu tidak berhasil. Bahkan para tamu terdekatnya pun hanya saling pandang dengan rasa malu. Bagas melangkah maju, tangannya dengan lembut diletakkan di punggungku, menandakan dukungan penuh. Ibu Ratna, malam ini adalah pesta anak kami. Saya rasa, fokus kita seharusnya kembali ke sana. Kata-kata Bagas adalah isyarat halus bahwa pertunjukan sudah selesai.
Ibu Ratna menyadari bahwa ia tidak punya jalur keluar yang mulia. Wajahnya memerah karena malu, bukan hanya karena kalah, tetapi karena ia telah mempermalukan dirinya sendiri sedemikian rupa. Ia telah mengolok-olok orang yang memegang kendali atas rezeki menantunya. Maya, si dokter, mendekatiku. Ia melepaskan tangan Ibu Ratna dan berdiri di depanku. Ia membungkuk sedikit, sebuah isyarat profesional yang penuh hormat, bukan isyarat keluarga. Maafkan atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan Ibu Ratna. Saya sungguh tidak tahu, katanya pelan. Suaranya tulus dan rendah. Aku tersenyum lembut pada Maya. Tidak apa-apa, Maya. Saya mengerti. Kamu adalah dokter hebat. Jangan biarkan omongan orang memengaruhi fokusmu. Pekerjaanmu jauh lebih penting daripada drama malam ini. Kata-kataku melegakannya. Ia tahu aku memisahkan dirinya dari kesalahan mertuanya. Ia mengangguk terima kasih dan bergegas mencari Rian, suaminya, yang sejak tadi hanya bisa diam mematung di sudut ruangan. Melihat menantunya sendiri secara terbuka meminta maaf kepadaku, membuat Ibu Ratna semakin terpukul. Ia tidak menunggu lagi. Dengan langkah tergesa-gesa, tanpa berpamitan secara pantas kepada siapapun, Ibu Ratna berbalik dan berjalan cepat menuju pintu keluar. Ia bahkan tidak menoleh ke arah anakku yang sedang bermain. Seluruh tubuhnya memancarkan kekalahan dan aib. Ia meninggalkan pesta itu dalam kebisuan yang memalukan. Beberapa tamu hanya menatap punggungnya dengan rasa kasihan yang minim. Setelah kepergian Ibu Ratna, aku menarik napas lega. Aku menoleh ke Bagas dan memberinya ciuman singkat di pipi. Selesai bisikku. Aku kemudian mengambil mikrofon kecil yang digunakan anakku untuk bernyanyi tadi. Baiklah, semuanya. Drama sudah berakhir. Sekarang, mari kita lanjutkan perayaan. Siapa yang mau es krim? Dalam sekejap, aura pesta kembali. Musik kembali diputar, anak-anak berlarian, dan tawa kembali membanjiri ruangan. Tamu-tamu lain, yang sebagian besar adalah teman-teman baikku, menghampiriku dan memelukku, mengucapkan selamat karena akhirnya aku melakukan pembalasan yang begitu elegan. Aku tahu, pengungkapan ini memang harus terjadi. Bukan untuk menyombongkan diri, tetapi untuk membela kehormatan dan integritasku. Bertahun-tahun aku menahan lidah dari sindiran Ibu Ratna. Bertahun-tahun ia menganggap kerja kerasku sebagai keberuntungan belaka. Hari ini, ia belajar bahwa kekuatan sejati berada pada kemampuan untuk memiliki segalanya, namun memilih untuk tidak memamerkan apa-apa, sampai saat yang tepat tiba. Penyesalan mendalam dan kepanikan mertua. Jalanan malam terasa sunyi, tetapi di dalam mobil mewah Ibu Ratna, kekacauan batin berkecamuk hebat. Lampu jalan yang berkejaran di kaca jendela hanya menambah rasa pusing yang memualkan. Ia mengendarai mobilnya dengan cepat, tetapi hatinya terasa berat, seolah-olah seluruh kemegahan rumah yang baru saja ia tinggalkan kini menindih dadanya. Ia tidak hanya dipermalukan, ia dihancurkan. Sepanjang perjalanan, setiap kata sindiran yang ia lontarkan kepadaku berulang-ulang di benaknya, berubah menjadi cambuk yang menyakitkan. Pengusaha di belakang layar. Beruntung. Properti murahan. Kata-kata itu kini terasa bodoh, dangkal, dan sangat salah. Bagaimana mungkin ia tidak melihatnya? Kehidupan yang sangat berlebihan di rumah itu adalah tanda kekuatan finansial yang melampaui batas pameran biasa. Orang kaya sejati tidak perlu memamerkan diri. Mereka hanya perlu ada. Ia ingat gaun sederhanaku, ketenangan mataku, dan cara para tamu terpenting di kota itu menundukkan kepala kepadaku. Itu semua adalah tanda-tanda yang gagal ia baca karena matanya tertutup oleh kesombongan profesi. Ia hanya melihat gelar dokter di dahi Maya, dan mengira itulah puncak segalanya. Ia tidak menyadari bahwa akulah yang membangun puncak gunung itu. Ketika sampai di rumah, Ibu Ratna langsung disambut oleh Rian dan Maya yang telah menunggu dengan wajah tegang. Maya adalah yang paling khawatir. Ketakutan profesionalnya jauh lebih nyata daripada rasa malu Ibu Ratna. Ibu, apa yang Ibu lakukan?
Tanya Maya, suaranya terdengar frustrasi dan lelah. Kenapa ibu harus menyebutkan detail rumah sakit Mahardika? Kenapa ibu harus menghina ibu? Namaku? Aku tidak tahu, jawab Ibu Ratna terbata-bata, menjatuhkan diri di sofa ruang tamu. Aku sungguh tidak tahu dia adalah pemiliknya. Dia selalu berpakaian sangat santai. Dia tidak pernah bicara tentang hal itu. Rian, menantunya yang lain, kini angkat bicara, nadanya juga penuh kekhawatiran. Ibu, semua orang di Dewan Direksi tahu siapa dia. Dia adalah pemilik mayoritas saham Mahardika melalui Yayasan Sentosa. Dia adalah investor terbesar di seluruh jaringan. Dr. Herman Santosa, atasan Maya, adalah bawahannya langsung. Semua bonus dan tunjangan kami, semuanya dari kebijakannya. Penjelasan Rian seperti es yang menghantam kepala Ibu Ratna. Ia akhirnya melihat gambaran lengkapnya. Ia tidak hanya menghina menantu perempuannya. Ia menghina sumber rezeki dan masa depan menantunya yang paling ia banggakan. Kehancuran itu terasa nyata. Maya menatap ibunya dengan pandangan yang menyedihkan. Mulai besok pagi, seluruh rumah sakit akan membicarakannya. Bukan hanya aku, tetapi juga ibu. Mereka tahu ibu menghina pemilik rumah sakit di pesta ulang tahun cucunya sendiri. Ini akan memengaruhi reputasiku, Bu. Orang mungkin berpikir aku mendukung kesombongan ibu. Kata-kata Maya ini adalah pukulan yang paling menyakitkan. Maya, yang telah bekerja keras dan etis untuk membangun karirnya, kini terancam oleh kebodohan dan arogansi ibunya. Ibu Ratna kini menyadari, kesombongannya tidak hanya merugikan dirinya, tetapi juga merusak orang yang paling ia sayangi. Tiba-tiba, kekesalan Rian berubah menjadi desakan. Ibu harus melakukan sesuatu. Ibu harus segera minta maaf. Tidak besok, tetapi pagi ini. Ibu harus tunjukkan penyesalan yang tulus. Air mata mulai menggenang di mata Ibu Ratna. Air mata itu bukan karena malu di depan tamu, tetapi karena takut melihat karir Maya hancur. Ia adalah wanita yang keras kepala, tetapi ia mencintai anak-anaknya. Ia mencintai status yang dibawa oleh pekerjaan Maya. Dan status itu kini terancam. Aku harus bagaimana? Tanya Ibu Ratna. Suaranya kini terdengar seperti anak kecil yang ketakutan. Apa yang harus aku katakan? Dia terlalu berkuasa. Dia bisa mencabut semua tunjangan Maya. Dia bisa membuat posisi Maya sulit. Rian duduk di samping ibunya dan berbicara perlahan. Ibu harus jujur. Akui bahwa ibu salah dalam menilai. Akui bahwa ibu terlalu sombong. Berikan dia kehormatan yang layak ia dapatkan. Dia bukan hanya pemilik rumah sakit. Dia adalah orang yang menyelamatkan Mahardika dari kebangkrutan 2 tahun lalu. Mendengar betapa besarnya peranku, membuat Ibu Ratna semakin menyadari kedangkalan pandangannya. Ia menyadari aku tidak hanya kaya. Aku adalah seorang visioner yang berani mengambil risiko untuk kebaikan banyak orang. Malam itu, Ibu Ratna tidak bisa tidur. Ia mondar-mandir di kamarnya. Ia ingat betapa baiknya aku selama ini, meskipun aku sering menerima sindirannya secara diam-diam. Aku selalu sopan, selalu membantu, tetapi aku tidak pernah mendapatkan rasa hormat darinya. Sebaliknya, aku selalu mendapatkan penilaian yang meremehkan. Ia melihat ke cermin. Wajahnya yang tegang dan kuyu menunjukkan kelelahan batin. Ia bukan lagi Ibu Ratna yang arogan. Ia adalah seorang wanita yang telah dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa ia adalah orang yang dangkal. Akhirnya, sekitar pukul 4 pagi, ia mengambil ponselnya. Tangannya gemetar saat ia mengetik pesan singkat kepadaku. Pesan itu tidak lagi berisi basa-basi atau kepura-puraan. Hanya ada permohonan tulus untuk bertemu. Segera, dimanapun aku mau. Ia harus menebus kesalahannya, bukan hanya untuk Maya, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Ia harus belajar. Ia harus memohon. Permohonan dan keputusan akhir. Pagi menjelang, dan udara terasa dingin dan sunyi. Aku menerima pesan Ibu Ratna.
Pesannya singkat dan lugas, tanpa basa-basi seperti biasanya. Permintaan untuk bertemu empat mata, sesegera mungkin. Aku tahu ini adalah permohonan yang tulus, didorong oleh kepanikan yang mendalam. Aku meminta Ibu Ratna datang ke kantor pribadiku di lantai atas rumah sakit, di mana jarang ada orang yang berani menggangguku. Aku ingin pertemuan ini terjadi di wilayah kekuasaanku, di tempat yang menjadi bukti nyata dari apa yang Ibu Ratna sebut sebagai bisnis di belakang layar. Aku menunggu di ruanganku yang bernuansa kayu gelap, tenang, dan sunyi. Aku tidak mengenakan setelan bisnis formal, hanya kemeja dan celana kasual, sama seperti penampilanku di pesta semalam. Kekuatan sejati tidak membutuhkan seragam. 15 menit kemudian, pintu diketuk perlahan. Seorang asisten membukakannya, dan Ibu Ratna masuk. Penampilannya sangat berbeda. Ia mengenakan pakaian yang jauh lebih sederhana, tetapi yang paling mencolok adalah raut wajahnya. Tidak ada lagi kilau arogansi di matanya. Hanya ada kelelahan, rasa malu, dan ketakutan yang mendalam. Ia tampak 10 tahun lebih tua dari semalam. Ia tidak langsung duduk. Ia berdiri di hadapanku, menundukkan kepalanya. Ruangan ini, dengan pemandangan kota yang luas dan tumpukan laporan keuangan di atas mejaku, adalah bukti bisu dari kesalahannya. Duduklah, Bu Ratna, kataku, suaraku tenang dan tidak menghakimi. Aku tidak ingin membuatnya lebih menderita daripada yang sudah ia rasakan. Ibu Ratna duduk di tepi kursi. Ia menarik napas dalam, lalu menatapku. Matanya berkaca-kaca. Aku datang untuk memohon pengampunanmu, katanya. Suaranya bergetar. Aku tahu kata-kata tidak akan cukup untuk memperbaiki apa yang telah aku lakukan. Aku telah menghinamu. Aku telah meremehkan kerja kerasmu. Aku bersikap bodoh dan sombong di rumahmu sendiri, di depan teman-temanmu. Ia berhenti sejenak, menahan air matanya. Aku hanya melihat gelar dan status yang tertera di permukaan. Aku tidak melihat hatimu, kerja kerasmu, atau betapa besarnya dampak yang kamu berikan pada banyak orang. Aku hanya berfokus pada apa yang bisa aku pamerkan. Aku minta maaf, Nak. Sungguh, aku minta maaf. Kemudian, permohonannya beralih ke inti masalah yang sebenarnya. Tapi yang paling aku mohon, tolong jangan libatkan Maya. Jangan biarkan kesalahanku memengaruhi pekerjaannya. Dia adalah dokter yang berdedikasi. Dia tidak bersalah. Dia bahkan tidak tahu kamu adalah pemilik rumah sakit ini. Tolong, aku mohon, jangan cabut dukungannya. Aku akan melakukan apa saja. Aku membiarkan dia selesai. Aku menghela napas panjang. Inilah momen yang selama bertahun-tahun aku tunggu. Bukan momen pembalasan, tetapi momen di mana ia akhirnya bisa melihatku dengan mata yang jernih, tanpa prasangka. Bu Ratna, kataku, saya menerima permintaan maaf Anda. Dan saya ingin Anda tahu satu hal. Maya adalah seorang profesional yang luar biasa. Saya menghargai performa kerjanya, bukan status keluarganya. Kebijakan rumah sakit ini adalah mengutamakan kompetensi. Apa yang Anda katakan di pesta ulang tahun anakku tidak akan pernah memengaruhi status pekerjaan Maya. Dia aman. Mendengar kata-kataku, wajah Ibu Ratna langsung menunjukkan kelegaan yang luar biasa. Ia tampak seperti beban seberat 1000 ton terangkat dari bahunya. Ia mulai menangis, kali ini air mata syukur. Terima kasih, bisiknya. Terima kasih banyak. Kamu sangat mulia. Kamu lebih baik dari yang pernah aku bayangkan. Aku mengangguk. Saya harap Anda bisa mengambil pelajaran penting dari kejadian ini, Bu Ratna. Kesuksesan sejati tidak perlu dibuktikan melalui lisan atau perhiasan, tetapi melalui dampak dari pekerjaan kita. Saya membangun rumah sakit ini bukan untuk dipamerkan kepada Anda, melainkan untuk melayani masyarakat. Sementara Anda menggunakan pekerjaan Maya hanya sebagai alat untuk menunjukkan keunggulan. Itu adalah perbedaan yang besar. Mulai sekarang, kataku, suaraku menjadi lebih tegas,
menetapkan batas baru dalam hubungan kami. Saya akan melupakan semua sindiran itu. Kita adalah keluarga. Tapi saya minta satu hal. Hormati pilihan saya untuk menjalani hidup dengan sederhana. Jangan pernah lagi meremehkan pekerjaan seseorang. Apalagi di rumah saya, di depan tamu-tamu saya. Ibu Ratna mengangguk cepat. Tentu. Aku janji, Nak. Aku berjanji. Aku tersenyum kecil. Baiklah. Sekarang, pergilah. Pulanglah dan istirahat. Dan mungkin, sesekali, Anda bisa datang ke rumah saya tanpa agenda pameran. Datang saja sebagai nenek yang menyayangi cucunya. Ibu Ratna berdiri. Ia membungkuk dalam-dalam sekali lagi, isyarat hormat yang belum pernah ia berikan sebelumnya. Ia berjalan keluar dari ruangan itu dengan langkah yang ringan, meninggalkan di sana bukan hanya kesombongannya, tetapi juga pelajaran penting tentang arti kerendahan hati. Aku kembali duduk di kursi kerja, memandang keluar jendela. Konflik telah usai. Kemenangan ini bukanlah tentang membuktikan siapa yang lebih kaya, tetapi tentang menegakkan harga diri dan mengajarkan bahwa kekuasaan sejati adalah tentang kontrol diri dan kemurahan hati, bukan pameran yang norak. Aku telah memenangkan kembali rasa hormat yang seharusnya kumiliki sejak awal, dan yang lebih penting, aku telah menyelamatkan Maya dari konsekuensi kesombongan ibunya. Segalanya kini kembali tenang, kembali seperti seharusnya. Tamat.